Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Fauzia dengan NIM 210521100100027 dari Prodi Sosiologi 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tajwid, di mana tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kali ini, kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin, di mana terdiri dari idhar yang dibaca dengan jelas, idgham dibaca dengan dengung, di mana itu terdiri dari idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Iqlab, di mana cara membacanya pertemuan antara kedua bibir, bibir atas dan bibir bawah, dan yang terakhir ikhfa, di mana cara membacanya kita menyamarkan suara kita. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang tata cara membaca hukum bacaan idhar. Jadi, cara membaca hukum bacaan idhar itu bacanya jelas, di mana nun sukun atau tanwin atau fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin bertemu dengan salah satu huruf keenamnya, yaitu ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Jika terdapat nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idhar, maka hukum bacanya yaitu jelas. Misalnya saja untuk yang pertama, di mana nun sukun bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya kita baca nun sukunnya dulu, baru kita baca a-nya. Contoh seperti ini. Min amalin, min amalin. Jadi kita baca nun sukunnya dulu, baru kita baca a-nya. Jadi ada jedanya. Untuk contoh yang kedua, itu contoh tanwin, di mana terdapat kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain. Cara bacanya juga sama, kita baca tanwinnya dulu, baru kita baca ke a-nya. Contoh, khuluqin azimin, khuluqin azimin. Jadi kita nggak perlu tergesa-gesa dalam bacanya, kita jeda dulu atau kita berhenti, khuluqin, lalu kita masuk a, azimin. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang idgham, di mana idgham terdiri dari idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Untuk yang pertama, kita akan membahas tata cara membaca hukum bacaan idgham bi gunnah. Bacanya dengung sambil masuk ke dalam hurufnya. Idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf keempatnya, di mana huruf itu yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contoh yang pertama, nun sukun bertemu ya. Kita baca dengung, tapi dengungnya itu sambil mulut kita masuk ke dalam hurufnya. Di depannya ada huruf ya, berarti kita dengungnya sambil masuk ke dalam huruf ya. Contoh, may yu'minu, may yu'minu. Jadi kita dengung sambil memasukkan mulut kita atau suara kita ke huruf ya. Untuk contoh yang kedua, terdapat tanwin, di mana fathah tanwin bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya juga sama, kita dengung sambil masukkan ke dalam huruf ya. Khairan yarahu, khairan yarahu. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tata cara membaca idgham, di mana idghamnya idgham bila gunnah, di mana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Jadi, cara membacanya kita nggak perlu dengung, jadi kita langsung masuk ke dalam hurufnya. Contohnya saja, terdapat nun sukun bertemu ro. Mir rasulin, mir rasulin. Jadi kita bacanya nun sukunnya nggak usah kita baca langsung masuk ro-nya, mir rasulin. Jadi kita langsung masuk ke huruf bila gunanya. Yang kedua, terdapat tanwin, di mana dhamma tanwin bertemu dengan huruf ro.
cara bacanya langsung masuk ke dalam hurufnya. Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang tata cara membaca hukum bacaan iqlab. Jadi, bacaan iqlab adalah tata cara membacanya mulut atau bibir atas dan bibir bawah itu saling bertemu atau menempel, atau dalam bahasanya mingkem ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi, beda dengan yang lain, kalau iqlab hanya memiliki hurufnya yaitu satu, yaitu huruf ba. Langsung saja contohnya, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Awas, cara bacanya bibir atas sama bibir bawah itu menempel. Mim ba'dihi sambil dengung. Mim ba'dihi. Sama dengan yang nun sukun, untuk yang duma tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya juga sama, jadi kita mingkem. Sami'un basirun, dengung sambil mingkem. Sami'un basirun. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang hukum bacaan ikhfa, di mana ikhfa adalah menyamarkan. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya yang ada 15, di mana itu ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dod, ta, dha, fa, qaf, kaf. Jadi apabila kita bertemu dengan hurufnya ikhfa, misalnya saja nun sukun bertemu dengan hurufnya ikhfa, maka cara bacanya dengung sambil memasukkan mulut kita ke dalam hurufnya, jadi samar-samar. Contoh pertama, nun sukun bertemu ta, jadi dengungnya itu sambil masuk ke huruf ta. Muntah, muntah, bukan muntah, muntah, salah. Jadi kita samarkan saja. Muntah, seolah-olah kita akan masuk ke dalam huruf ta. Muntahuna. Untuk contoh yang kedua, terdapat duma tanwin bertemu dengan huruf sa. Cara bacanya juga sama dengan mensamarkan huruf sa. Jadi kita nggak perlu langsung masuk, kita samarkan dulu. Shihabun sa, bunsa, bukan bunta, bunta, salah ya. Bunsaqibun. Contoh yang ketiga, nun sukun bertemu dengan huruf jim. Awas, kita hanya menyamarkan saja. Anjainakum, anjainakum. Contoh yang keempat, kita masuk ke dalam, maksudnya kita mensamarkan ke dalam huruf dal. Dakkan, 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 dakkan. Contoh yang kelima, nun sukun bertemu dengan huruf zal, mensamarkan ke huruf zal. Madzalladzi, madzalladzi. Yang terakhir, kasrah tanwin bertemu dengan huruf zai, maka kita akan memasukkan mulut kita ke dalam huruf zai. Yauma idzin zurqan, dzil zurqan.